Saya hanya berkomentar sedikit, ikhwan fillah. Apa itu? Plagiat. Hanya itu komentar saya. Mungkin ada komentar lain dari ikhwan fillah, silahkan ditulis di kolom komentar. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini teman-teman, saya mengajak kita untuk menonton satu video yang dimana video ini tentu akan disalahpahami oleh saudara-saudari kita muslim. Karena selama ini teman-teman sekalian, seperti saya tanggapi beberapa waktu yang lalu, baik kemarin 2 hari yang lalu juga saya bahas tentang Ustadz Yusuf PI, di mana dia mengklaim bahwa orang-orang Kristen melakukan plagiat terhadap agamanya dan kitab sucinya. Padahal teman-teman sekalian, karena Ustadz ini kurang piknik aja, kurang mendalami, kurang melihat internet, kurang juga melihat sisi dunia lain gitu ya. Maksud saya sisi dunia di luar negeri sana, maksud saya. Ya, bukan di alam goib. Teman-teman sekalian, sekiranya dia melihat itu, tentu saja dia tidak berkata bahwa orang Kristen melakukan plagiat. Nah, teman-teman, ada beberapa negara yang agama, maksud saya, ada beberapa agama yang menggunakan jilbab atau kerudung penutup kepala, dan juga tentang mereka punya azan dan sholatnya itu ada beberapa, karena sebelum ada Islam itu sudah ada agama-agama seperti itu ya. Jadi kalau seandainya ada azan Yahudi diperdengarkan di Indonesia saat ini oleh apologet Kristen, itu bukan berarti menyindir Islam ataupun menjiplak ya, atau seperti yang disampaikannya plagiat terhadap sholatnya orang Islam. Tidak, karena orang Kristen sudah lebih dulu ada. Bahkan Kristen Ortodoks di Arab itu sudah duluan ada sebelum Islam muncul. Karena Islam muncul itu di abad yang ke-7 teman-teman sekalian. Jadi tidak akan mungkin orang-orang Kristen atau Yahudi melakukan plagiat terhadap Islam dan kitab sucinya. Jadi semoga saja melalui video ini Ustadz Ucup ya, Yusuf PI sadar ya, tidak lagi menuduh dan memfitnah kekristenan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tanpa basa-basi lagi, saya langsung mengajak kita untuk menikmati videonya berikut ini. Beberapa waktu belakangan ini, ramai tersebar di seputar dunia maya sebuah gerakan dari ajaran Kristen Ortodoks Syria. Dari agama Kristen ini, dari tampilan luarnya mirip dengan tampilan kaum muslim. Yang pria berpeci, yang wanita berjilbab, bahkan ada beberapa ibadah mereka yang persis dengan ibadah umat Islam. Seperti salat, puasa, dan mereka pun berhaji. Mesti tata caranya tidak sama. Ajaran ini bukanlah ajaran agama barunya. Ortodoks Syria ini menjalankan salat 7 waktu dalam sehari semalam dengan menggunakan bahasa Arab mereka. Amin. Kudus, 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 Rabbul Qayyum. Mamlukatus samawati min tasbihu. Al-Masdul Filali. Mubarakallahiyati wasiyati bismi Rabbi. Al-Masdul Filali. Kudus anta ya Allah. Kudus anta ghairul mati. Ya man sulik tawzunana arhamna.
Ya Rabbana arhamna. Ya Rabbana asfaqu ilaina warhamna. Ya Rabbana aqbal ibadatina wa salawatina warhamna. Subhanakallahumma subhanaka ayyuhal khaliq subhanaka ayyuhal malikul masih arroba bin kotota barik ya robba abdika barik ya Allah abana lanci samawat lihat pada sisuka lihat di malakatuka ditakun masyatuka kama fisamai hasalika alaq. Juga membaca Al-Injil dalam bahasa Arab seperti orang Islam sedang mengaji Al-Quran. المسيح أقدر المسيح أقدر أشهد أن المسيح هو الله حي على الخلاص حي على الخلاص فالخلاص خير من الموت فالخلاص خير 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 من الموت حي على الصلاح حي على النجاة فالخلاص خير 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 من الموت المسيح أطهر المسيح أطهر لا إله إلا هو. Oke, teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali ya. Semoga saudara-saudari kita Muslim yang seperti Ustadz Yusuf PI, setelah menonton video ini, saya berharap bahwa tidak lagi menuduh kekristenan melakukan pelagiat terhadap agama Anda. Dan juga tentang busana di dalam agama Anda dan cara ibadah agama Anda. Karena orang Kristen sudah lebih dulu ya melakukan hal-hal serupa. Maka teman-teman sekalian, harusnya kitalah yang mungkin teriak-teriak di media sosial, kitalah yang harusnya berkata bahwa Islam melakukan pelagiat terhadap orang Kristen. Tapi karena kita menghargai perbedaan, kita menghargai umat beragama di Indonesia, maka kita tidak melakukan demikian. Silakan saja, jalani aja sesuai dengan kepercayaan dan iman Anda. Toh juga bagi kami sebagai orang Kristen, agama itu bukan sesuatu hal yang menyelamatkan kita, yang membawa kita ke sorga, membawa kita kepada Tuhan yang benar, tidak ya. Karena agama sendiri ada, ya itu hanya untuk menenteramkan. Karena bagi kami sebagai orang Kristen, agama itu hanya sebagai sarana untuk kita dididik mengenal Tuhan yang benar. Jadi agama sendiri tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kami sebagai orang-orang Kristen adalah pribadi Allah itu sendiri. Ya, pribadi Allah itu sendiri. Yang kami kenal, yang sudah memperkenalkan dirinya kepada kami melalui Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Dan besok kami akan menyambut, merayakan tentang kelahirannya. Di tanggal 25 puncaknya untuk kami menikmati indahnya, menikmati berkat di hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus.
Jadi teman-teman sekalian, tentu saja kalau nanti kalian lagi akan menuduh, kok Tuhan diperanakan, kok Tuhan melahirkan, kok Tuhan dilahirkan. Tidak seperti pola pikir kalian. Tuhan kami bukan secara biologis, bukan secara lahiriah saja. Dia diperanakan dan memperanakan, tidak. Tapi ini sesuai dengan keilahiannya. Dia dilahirkan oleh manusia karena dia mau jadi manusia. Tidak mungkin dilahirkan oleh itu. Tidak mungkin simsalabim lalu muncul dia. Tidak demikian. Tuhan butuh proses. Itulah skenario Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang sangat terbatas seperti kita. Jadi Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya. Dia lahir, itu sebabnya dikatakan sebagai anak manusia dan dikatakan sebagai anak Allah karena dia berasal daripada Allah itu sendiri. Dia kalimat atau firman Tuhan yang nujul menjadi manusia. Jadi ini luar biasa. Nah teman-teman sekalian, mengapa kemudian orang-orang Kristen tidak lagi melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Kristen Yahudi, ya misalnya, kemudian orang-orang Kristen yang ada di Arab tadi, yang menggunakan azan, yang menggunakan sholat, doa ya, kemudian sembayangnya harus seperti ini seperti itu, karena orang Kristen tidak lagi mementingkan hal-hal yang lahiriah. Karena hal-hal yang lahiriah itu terbatas gunanya. Tapi hal-hal yang rohani itu luar biasa. Dan itu berguna bagi sekarang maupun juga untuk hidup yang akan datang. Nah itu sebabnya teman-teman sekalian dalam Roma pasal 2 ayat 28 sampai 29. Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang Roma berkata begini. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Secara rohani. Ya, ingat, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dan juga itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa ya akan tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Bukan lagi lewat gunung, bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di pohon-pohon, bukan lagi di mana-mana. Tapi kita memuji, memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yohanes teman-teman sekalian. Pasal yang keempat ayat 21 sampai 24. Kita akan baca teman-teman. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ingat, dari bangsa Yahudi. Bukan dari bangsa lain. Ingat, yang selalu mengklaim. Ya, bukan dari bangsa lain, tapi dari bangsa Yahudi datang keselamatan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, bukan zat. Sekali lagi, bukan zat, tapi roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas teman-teman sekalian, bahwa kita lagi tidak mementingkan hal-hal yang itu lahiriah. Lagi pula, itu adalah berkaitan juga tentang budaya-budaya negara tertentu. Seperti orang Yahudi tadi menggunakan penutup kepala, yang laki-lakinya harus begini, harus begono. Kemudian perempuannya juga tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu semua adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan adat istiadat mereka juga. Kemudian di Indonesia teman-teman sekalian tentu berbeda. Ada istiadatnya, budayanya. Maka Alkitab ya dan ajaran kekristenan itu menyesuaikan teman-teman sekalian. Karena kita tidak mementingkan hal-hal yang lahiriah, tetapi kita mementingkan hal-hal yang rohani. Yang terutama adalah sikap hati kita, tindakan kita, dan iman kita kepada Tuhan yang benar. Jadi teman-teman sekalian, mari kita
buka wawasan kita supaya kita tidak terpuruk kepada suatu doktrinal yang sudah mengikat kita, ya, membuat kita tidak lagi bisa melihat dunia lain, tidak bisa lagi melihat negara lain, tidak bisa melihat agama lain, tapi kita hanya fokus kepada agama kita, sehingga membuat kita radikal, membuat kita tidak punya kasih, membuat kita penuh dengan kebencian terhadap orang yang tidak sama, ya, dengan kepercayaan kita. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.